welcome back to YouTube channel. So ya, untuk di book haul kali ini spesial banget karena ini spesial book haul untuk birthday aku di bulan ini, di bulan Februari. Dan seperti yang kalian tahu di book haul bulan sebelumnya, aku udah bilang kalau book haul itu adalah book haul terakhir aku di tahun ini, tapi bener aku nggak bisa menahan diri. So, jadi aku kayak oke, aku mulai untuk treat myself di bulan lahirku untuk membeli beberapa buku yang pengen aku beli dan beberapa buku yang udah lama banget udah ada di wishlist aku dan belum aku check out. So ya, ini dia, langsung aja untuk videonya. Oke, untuk buku yang pertama ini aku udah PO bukuin dari bulan Januari teman-teman, dan ini datang dan ini sampai ke rumah itu sekitar awal bulan Februari, dan ini adalah The Comfort Book by Matt Haig. Jadi ini lagi-lagi self improvement by Matt Haig. Aku udah seperti yang aku bilang bahwa di tahun ini aku benar-benar kayak pengen banget memperbanyak buku-buku self improvement aku, dan ini kemarin baru rilis juga. Jadi di Gramedia dia PO dari bulan Januari, dan ini terbitnya kalau di Gramedia aku lupa tanggal berapa, tapi ini yang jelas sampai ke tanganku itu sekitar awal-awal Februari, jadi sekitar 1 bulan aku PO ini. Jadi ini kisah tentang apa ya, kumpulan-kumpulan penghiburan gitu ya yang dipelajari di masa-masa sulit. Jadi ini lebih ke apa ya, kemanusiaan, tentang pelajaran hidup kayak gitu sih dari Matt Haig. Dan aku bener-bener kayak excited banget sama buku ini karena aku bener-bener niat banget, termotivasi banget untuk baca-baca buku self improvement di tahun ini. So ya, dan lagi-lagi covernya warna biru teman-teman, lihat deh. Untuk buku ini aku beli di Togamas di Sidoarjo. Kenapa aku nggak PO di Gramedia-nya langsung? Karena it's more cheaper menurut aku di Togamas Sidoarjo. So ya, aku pilih yang lebih murah sih karena hemat ya. So ya, ini tadi aku beli di toko Togamas di Sidoarjo, Jawa Timur. So ya, The Comfort Book by Matt Haig. Oke, untuk next book ini aku beli di di toko buku yang kemarin aku juga sempat mention sebelumnya, itu yang di Banjarmasin. So ini buku yang pertama ini adalah buku yang udah lama juga ada di wishlist aku. Ini The Storied Life of A.J. Fikri. The Storied Life of A.J. Fikri. Ya, A.J. Fikri. So ini dari Gramedia, ini by Gabriel Zevin. Aku sebelumnya belum pernah dengar sih si Gabriel Zevin ini, cuman aku tertarik banget sama kisahnya. Ini buku ini, jadi ini kisahnya si A.J. Fikri ya, yang setelah istrinya meninggal tuh dia tuh kayak, jadi dia ini kayak punya toko buku gitu, dan setelah istrinya meninggal dia tuh kayak terpuruk, terus toko bukunya juga anjlok penjualannya, dan dia tuh terus kayak enggak bisa menemukan lagi kenyamanan dari semua segala macam buku yang dia punya tuh. Kayak dia bener-bener udah nggak ada mood gitu sama buku. Tapi one day dia kayak dapet paket gitu datang ke rumahnya, dan benda itu tuh kayak membuat dia untuk semangat dia lagi tuh bangkit gitu, untuk semangat dia tuh bangkit lagi, dan dia menemukan lagi hal-hal yang dulu pernah dia temukan dari buku-bukunya kayak gitu. Jadi kayak membuat dia lebih semangat lagi gitu, maybe kayak merubah hidupnya sih aku rasa. So ya, ini dia, aku kayak tertarik banget sih. Pokoknya apapun cerita tentang buku tuh kayak seru banget kayaknya, kok kita tuh lebih tertarik gitu karena kita seorang membaca kayak gitu. So ya, ini tadi The Storied Life of A.J. Fikri by Gabriel Zevin. Aku nggak tahu ini buku gimana rate-nya, aku nggak pernah cari tahu. So maybe kalau kalian yang udah pernah baca buku ini, please comment gimana menurut kalian dari buku ini. Tapi lihat deh covernya, cantik banget kayak di perpustakaan lama gitu ya, dan warnanya juga hijau tua, earthy tone kayak gitu, dan cantik banget sumpah. The Storied Life of A.J. Fikri, buku yang kedua. So ini juga aku beli di toko buku yang sama, yang di Banjarmasin. Ini buku pertama aku dari dari author ini. Kok gak gimana gitu ngomongnya dia. Ini dia November 9 by Colin Hoover. Ya kah? Gak ngerti. Saya ini romance ya by si Choho terkenal itu. Jadi ini buku pertama aku sih teman-teman dari si Choho ini. Ini November 9, dan aku udah agak kayak ngintip-ngintip dikit gitu bukunya. Udah aku buka segelnya juga dan aku intip sedikit, dan ini lebih ke romance gitu ya. Juga nggak tahu ini tentang si Fallon dan si Benton. Jadi mereka tuh kayak punya dia
mereka tiba-tiba ketemu di tanggal 9. Terus akhirnya mereka setelah pertemuan itu kayak punya janji, kayak bikin janji gitu, bakalan ketemu setiap tahun di tanggal 9 November. So jadi kayak itulah, jadi mereka kayak nggak boleh ada komunikasi selama sebelum pertemuan, kayak bener-bener surat apapun, mail apapun nggak ada, teleponan, medsos apapun nggak ada, bener-bener kayak gitu. Dan tiba-tiba kayak mereka kayak akhirnya ketahuan rahasia film gitu ya, band si bandnya kayak punya rahasia yang disembunyiin gitu, dan akhirnya ketahuan kayak gitu. Aku nggak jelas, yang jelas ini kayak romance gitu. November 9 by Joho. Oke, buku yang selanjutnya ini bener-bener buku yang udah lama banget ada di keranjang belanjaan aku di Shopee, dan ini bukunya dari Periplus teman-teman. Bener-bener udah lama banget ada di situ, dan bener-bener aku tuh kayak mau beli, mau check out tuh bener-bener kayak banyak banget tantangannya. Tapi akhirnya aku memutuskan bulan ini aku harus beli, karena ini udah lama banget di keranjang belanjaan aku, dan bener-bener harus aku beli karena ini bener-bener special birthday, dan I have to treat myself kayak gitu. Saya akhirnya aku cek juga, dan ini buku yang pertama adalah aku kayak sebenarnya aku mungkin adalah orang terakhir ya dari ketiga buku ini. Benar-benar tiga buku ini fenomenal banget teman-teman, benar-benar fenomenal banget, dan aku baru menyentuh buku ini. Aku benar-benar Oke, buku yang pertama adalah Circe by Madeline Miller. So Oke, tau lah ya buku ini bener-bener kayak di mana-mana. Semua orang pasti udah baca buku ini. Maybe I am the last one in this world. Aku juga nggak tahu. But ya, ini Circe by Madeline Miller. Dan first of all, buku ini ternyata kecil. Di Periplus itu ada dua versi. Satu versinya yang kayak wajah. Nah, aku kasih tahu di sini gambarnya, aku kasih tahu. Dan itu ternyata kecil juga. Malah lebih kecil maybe. Aku lihat di testimoninya itu kayak di review-reviewnya gitu, dan ternyata ini juga kecil. So nggak tau lah aku, tapi ini handy banget sih ya, kayak bener-bener kayak travel size. So ya, ini dia Circe by Madeline Miller. So ini seperti yang kalian tahu, buku ini fenomenal banget. Oke, jadi si Circe ini berkisah tentang si Circe sendiri. Ini dia adalah seorang putri dari Helios. Jadi keberadaan Circe itu kayak dewa-dewa Yunani itu kayak merasa terancam gitu karena keberadaan si Circe, karena kekuatan yang dia miliki kayak gitu. So jadinya dia tuh kayak diasingkan gitu ke sebuah pulau lah ya. Ya, jadi kayak ya disitulah bermula gimana perjalanan dia sebagai di pengasingan kayak gitu si Circe ini. So banyak banget review dari buku ini, dan aku benar-benar kayak udah lama banget pengen baca buku ini. Tapi aku tuh sebenarnya pengen banget beli yang Indonesian version karena covernya itu cantik banget, bener-bener luar biasa banget untuk covernya. Tapi teman-teman, itu buku udah langka banget yang Indonesian version, adapun harganya lebih tinggi daripada English versionnya. So jadi aku decided to beli yang bahasa Inggris aja karena lebih murah daripada yang Indonesian version. So ya, no itu terlalu mahal buat aku sih, menurut aku. Untuk yang Indonesian version bener-bener kayak, karena saking langkanya, karena udah rare banget, udah langka banget, jadi kayak mahal banget, mahal. So akhirnya aku beli yang English version dari Periplus. Dan ini dia Circe by Madeline Miller. Bener-bener kayak akhirnya finally I got this book. So ya, ini dia. Dan buku yang kedua dari Periplus juga sama. Pasti kalian udah tebak ini apa, bukunya apa. The Song of Achilles by Madeline Miller juga. So ini juga udah jadi, pokoknya dua buku ini bener-bener kayak udah ada di keranjang belanjaan aku di Periplus. Itu udah lama banget teman-teman, udah lama, karena sakingnya buku ini kan, kedua buku ini kan bener-bener kayak viral banget, bener-bener fenomenal banget sih menurut aku, bukan cuma viral. Makanya aku kayak oke, akhirnya let's get. So ya, ini dia The Song of Achilles. Oke, jadi buku ini berkisah tentang si Achilles ya. Jadi ini lebih ke friendship, lebih ke love story gitu sih menurut aku. Jadi tentang bagaimana si Achilles ini kayak sorry ya, ada ponakan aku, kalian pasti dengar suara bayi nangis. Ponakan aku lagi di rumah, makanya ini hektik banget. So ya, lanjut. Jadi ini lebih ke bagaimana si Achilles sama si Troy, sahabatnya ini kayak fulfill his destiny kayak gitu. So jadi makanya kemarin banyak banget orang-orang yang bilang, bukan kemarin sih, banyak banget yang bilang kalau buku ini bener kayak mengharukan,
sedih juga, banyak banget yang nangis sama buku ini. So aku bener-bener kayak ekspektasiku tinggi banget sama buku ini. So ya, so bener-bener aku excited banget sama kedua buku ini karena udah lama banget aku ada di keranjang belanjaan aku. So ini dia By Madeline. Aku nggak tahu kapan bakal baca buku ini, tapi aku bener excited banget akhirnya aku punya buku ini. So ya, oke, next buku dari Pericles ini terakhir aku ini buku terakhir ya dari Pericles teman-teman, dan buku ini juga fenomenal banget dan aku bener-bener kayak, jadi kemarin itu tuh aku antara pengen beli si buku ini atau buku When the Crawdads Sing, ya kalau nggak salah itu bukunya. Jadi aku antara kan aku memang cuma bisa beli 3 buku dari Pericles ya, jadi kayak aku budgetku cuma bisa beli 3 buku gitu. Jadi aku kayak, karena udah si Cersei sama si The Song of Achilles ini udah ini, jadi satu buku ini apa gitu. So jadi aku antara When the Crawdads Sing sama buku ini bener kayak bingung banget, karena memang buku satu itu juga bener-bener buku udah ada di wishlist aku tuh udah lama banget dan aku bener-bener pengen banget baca itu. Tapi akhirnya aku memilih buku ini, dan itu adalah A Little Life by Hanya Yanagihara. Finally aku juga bisa megang buku ini di tangan aku teman-teman, setelah begitu lama, setelah sekian lama betapa fenomenalnya buku ini, akhirnya aku bisa pegang juga. So ini buku, aduh aku bener kayak entah ya gimana ya, aku nggak tahu kapan bisa baca buku ini, karena buku ini aduh aku bayangin aja udah kayak gimana ya, banyak banget yang cerita gimana buku ini bener kayak bisa membawa kita ke titik terendah kita gitu, ke titik itu sampai bisa bener-bener banget membawa kita ke titik itu gitu loh, ke titik terendah kita sampai membuat kita mengeluarkan emosi kita, jadi kayak emosional kayak gitu. Lebih tepatnya ini buku sedih banget, lebih menyentuh sih bukan sedih. So akhirnya aku memutuskan untuk beli buku ini karena I don't know why. Aku nggak tahu kenapa aku memutuskan beli buku ini, tapi yang jelas aku maybe kadang-kadang aku juga punya mood untuk baca buku yang bisa menyentuh banget hati aku kayak gitu, dan aku mempersiapkan buku ini untuk saat-saat seperti itu gitu, dan mudah-mudahan aku bisa membaca ini dalam waktu dekat. So ya, ini dia, aku nggak bisa bercerita banyak sama buku ini, tentang buku ini, karena kalian pasti sudah tahu ini buku apa. So ini dia A Little Life by Hanya Yanagihara. So ya, ini buku terakhir dari Pericles. Akhirnya aku dapat juga buku ini, aku bisa pemegang buku ini di tanganku teman-teman, akhirnya. Setelah sekian lama akhirnya aku pegang juga. Oh my god, I'm so excited, tapi juga sedikit takut gitu, sedikit siap apa enggak gitu baca buku ini, karena this is too much. I think this is too much, this book is too much. So aduh nggak tahu deh. Ini dia A Little Life by Hanya Yanagihara. Bener-bener kayak ngawur banget ya omonganku, karena aku bener-bener excited tapi juga kayak takut gitu, bukan takut sih, nggak siap gitu kayaknya baca buku ini. Tapi yang jelas aku udah punya, dan one day I need to read this. So ya, ini dia. Oke, kita tiba pada buku terakhir kita, dan ini sebenarnya nggak cuma satu buku teman-teman. So jadi ada sedikit kisah di balik aku membeli buku ini. Jadi memang aku memutuskan untuk membeli buku ini karena itu tadi bener-bener kayak oke, di tahun ini aku mau beli buku yang spesial, bener-bener spesial buat aku, dan itu bener-bener kayak it's gonna be my gift to myself gitu, kayak present to myself kayak gitu di hari ulang tahun aku gitu. Dan sebenarnya aku belinya nggak bulan Februari tapi bulan Januari. Aku juga pernah sempet bikin story juga di IG aku tentang buku ini, dan mungkin kalian yang udah nge-follow aku di IG mungkin udah tahu buku apa yang aku maksud, itu udah kelihatan juga. So, jadi ini buku box ya, box set kayak gitu, dan ini buku yang udah lama banget pengen banget aku punya, karena aku bener-bener juga cinta banget sama author ini, dan akhirnya kebeli, dan bener-bener di luar dugaan akhirnya aku bener-bener kayak drama banget waktu pembelian ini. Sebelum aku cerita, aku tunjukin dulu apa yang aku beli, dan ini dia teman-teman, ini berat banget, sorry banget, lihat deh. Oh my god, ini
Throne of Glass by Sarah J. Maas, satu set. Ini box berat banget, ini nggak tahu berapa kilo. Ini box set dari Throne of Glass by Sarah J. Maas, teman-teman. Berat banget. Jadi ini ada berapa? Ada 8 buku. Jadi langsung satu set 8 buku. Dan ini aku belinya di Bandung. Jadi kayak PO gitu sih, tapi PO-nya cuma seminggu, nggak sampai semingguan. Jadi kisahnya kayak gini, dia kan udah ada tuh di apa namanya di listnya. Sorry banget, itu ponakan aku lagi ngoceh. Ya. Jadi aku udah check out, terus tiba-tiba si salesnya ini, si sellernya ya, bukan salesnya, si sellernya ini kayak DM aku gitu, nge-DM katanya, Kak bisa tolong dibatalin dulu nggak, soalnya sepertinya ini akan agak lama karena tahun baru, jadi di bea cukai itu kayak ditahannya terlalu lama, dia bilang kayak gitu. So oke, aku terus akhirnya aku batalin. Dan aku juga sempat nanya kapan readingnya, dia sih nggak bisa ngasih apa kepastian, tapi paling nggak 5 harian atau bahkan sampai seminggu, dia juga nggak pasti. Terus aku juga yang bikin aku seneng adalah sellernya itu tuh kayak responsif banget. Jadi hampir setiap hari aku nanya, Kak udah ready belum, Kak udah ready belum, Kak udah ready belum, dan akhirnya ready. Dan nggak sampai seminggu sampai di rumah aku. So ya, ini dia Throne of Glass by Sarah J. Maas. Lihat deh, cantik banget boxnya. Jadi ini dapat apa namanya, free satu peta besar banget, dan itu tuh dibalik di dalam sini. Jadi aku kayak males banget ngambilnya. Tapi sebenarnya agak sedikit damage sih di sini di ujung ini, tapi but it's okay. Ini kayak bel apa sih namanya, dent ya, namanya dent gitu, but it's okay, no problem, nggak begitu kelihatan. Dan aku kayaknya rencananya bakalan baca ini bareng sama Tiwi, but we don't know yet, tapi kita nggak tahu kapan. Tapi kami udah kayak rencana, ayo dek kita baca bareng buku ini gitu. Dan dia bilang boleh Kak, dia bilang, tapi kita belum menentukan kapan. Dan aku bener-bener kayak excited sama buku ini, aku bener-bener bahagia banget. Bener kayak pertama kalinya aku beli box set book gitu, dan bener-bener kayak luar biasa banget. Akhirnya aku punya buku ini. Dan ya, itu tadi kayak book haul special birthday aku. Jadi bener-bener ini buku yang apa namanya, yang bener-bener pengen aku beli di bulan aku dilahirkan. So ya, itu tadi untuk book haul di bulan ini, dan maybe ini akan jadi book haul terakhir di tahun ini, I don't know. Dan ya, I'll see you next time and bye bye.